Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-temanku yang berbahagia, mengungkapkan bahwa menikah adalah penyempurna setengah daripada agama kita. Maka ungkapan ini adalah penegasan, ya, betapa pernikahan menduduki posisi yang mulia dalam Islam. Pernikahan bukan sekedar sarana untuk menghalalkan aktivitas ranjang, tidak, ya. Namun lebih dari itu, menikah merupakan babak baru dari seseorang atau individu muslim menjadi sebentuk keluarga Islam yang siap menegakkan syariat, agama, dan bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga termasuk pasangan hidupnya dan anak-anaknya kelak. Ikhwatal iman, teman-teman rahimakumullah, indah sekali ajaran dalam Islam. Islam selalu mensyariatkan segala yang bermanfaat bagi manusia. Bahkan tak pernah ia memerintahkan pada suatu hal yang buruk bagi pemeluk Islam itu sendiri, ya, apabila mereka memeluk agama Islam. Hatta Islam melarang kita masuk ke dalamnya dalam keadaan terpaksa, sehingga Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam ini. Maka bisa kita katakan Islam sangat luar biasa, ya, mengajak seseorang untuk masuk ke dalamnya, tetapi tidak mengajak mereka bagi siapa yang terpaksa. Maka teman-teman rahimakumullah, Islam juga tak mungkin melarang pada sesuatu yang sia-sia, buruk, dan tak bermanfaat atau bahkan berbahaya bagi manusia itu sendiri. Maka percayalah bahwa Allah menciptakan kita. Dia maha mengetahui terhadap apa yang kita butuh, dan juga beliau melihat apa yang kita butuhkan. Makanya ketika dia memerintahkan kita menegakkan sholat contohnya, dia tahu bahwa kita butuh itu sebagai rehat kita terhadap persoalan dunia yang makin membuat kita kehilangan, ya, kehilangan getar sifat kemanusiaan dalam jiwa ini. Maka Allah tahu bahwa kita membutuhkan sholat untuk mencerger, ya, mengasah, mengisi baterai jiwa keimanan kita sebagai bekal melanjutkan perjuangan kita di setiap saat untuk memperjuangkan agama Allah di atas muka bumi ini. Maka ya Bilal, ya, kata Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, arihna bis shalah, ya, wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan solat. Itu kata Rasulullah kepada Bilal bin Rabah. Maka lihatlah teman-teman rahimakumullah, Allah tahu apa yang kita butuh dari solat, ya. Dia perintahkan kita untuk menegakkan di antara kebutuhan yang menjadikan, ya, solat sebagai sesuatu yang indah. Bahkan Nabi memerintahkan solat untuk dijadikan sebagai istirahat yang paling indah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitupun ketika Allah memerintahkan kita menikah sebagai ikatan suci dua manusia yang saling mencintai, pasti ada manfaat agung yang tersirat di dalamnya. Ada kemuliaan dahsyat yang tersurat, ada tujuan agung yang hendak didapat. Ia menjadi pelindung kehormatan bagi setiap individu, baik wanita maupun laki-laki, dan menjadi sarana dakwah, menjaga keimanan dan penjaga ketaatan kita kepada Allah. Bahkan nikah juga ikhwatal iman, ya, menjadi sarana menjaga keturunan yang suci dan hubungan yang halal. Wasiat Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat dengan jelas. Beliau mengatakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah taala, beliau mengatakan, beliau bersabda, ya, tidak terlihat, kata beliau, hubungan yang demikian dekat di antara dua manusia yang saling mencintai yang bisa menyamai hubungan terjalin sebuah pernikahan yang harus mereka laksanakan. Maka tidak perlu, ya, para pemuda, para aktivis untuk saling berpacaran satu dengan yang lain. Kalau memang kita dan Anda sudah menemukan pasangan dan Anda telah mencintainya, sudah jangan lama-lama datangi orang tuanya dan meminta untuk melamarnya, ya. Dan untuk orang tua tentunya ketika anak putrinya datang ada seseorang yang ingin melamarnya, jangan kita bertele-tele menerimanya.
cukup kita tanyakan siapa namanya, apa pekerjaannya, bagaimana hafalannya, bagaimana keimanannya, cocok anaknya, nikahkan. Jangan ya seperti yang sekarang mereka dilihat bagaimana pekerjaannya, pakaiannya, nasabnya dan sebagainya. Ini merepotkan kaum Adam. Maka menikah adalah sarana dakwah. Ya, ini adalah sarana dakwah teman-temanku rahimakumullah dan permisa dimanapun Anda berada. Pernikahan merupakan sarana dakwah suami terhadap istri dan sebaliknya, istri terhadap suami. Nah, bukankah ya masyhur bagi kita tentang kisah dahsyat ya pernikahan Ummu Sulaim ya. Tentunya ibu-ibu dan bapak-bapak ini telah mendengar cerita ini dengan ya suaminya Abu Talhah. Masya Allah, bercerminlah dari cerita itu. Sungguh ya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha seorang sahabat Nabi, adalah seorang sahabiah ya yang dijadikan oleh Allah sebagai ibrah ya suatu ikatan percintaan dalam sejarah ini, bahwa syahadat calon suaminya dan adalah maharnya. Bayangkan ikhwatal iman, syahadat untuk calon suaminya adalah maharnya. Maka Abu Talha menikahi Ummu Sulaim yang menjadi mahar bagi pernikahan keduanya adalah Islam. Masya Allah, Ummu Sulaim memeluk Islam sebelum Abu Talha, dan Abu Talha pun lantas melamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim kepada suaminya Abu Talha, ya sungguh aku telah memeluk Islam ya. Jika engkau hendak menikahiku, engkau harus memeluk Islam wahai Abu Talha terlebih dahulu ya. Kemudian Abu Talha pun memeluk Islam, dan keislaman itu menjadi mahar atas pernikahan mereka berdua. Maka luar biasa ikhwatal iman ya azzani Allah ya. Ternyata selain menikah itu adalah sebuah sarana dakwah, ternyata menikah adalah sebagai bentuk kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menikah adalah sesuatu yang diwajibkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju pernikahan itu. Sebagaimana tadi kita ceritakan nikahnya Ummu Sulaim dengan Abu Talha dengan sebatas keislaman yang menjadi maharnya. Maka teman-temanku, para permisa dan para sahabat, bapak dan ibu rahimakumullah, pernikahan bisa menjadi sarana dakwah terhadap ya keluarga keduanya, karena pernikahan berarti memiliki makna yang bertautan hubungan antara kedua keluarga. Maka dengan begitu jaringan persaudaraan dan kekerabat pun semakin meluas ya. Keturunan mereka semakin banyak, bahkan Nabi mencintai seorang hamba yang banyak keturunannya. Ankihul waduda wal walud, nikailah oleh kalian kata Rasulullah wanita yang subur dan wanita yang walud ya, penuh dengan kasih sayang. Agar apa? Kasih sayang kepada kita dan kasih sayang kepada anak-anak kita ke depannya. Maka permisa rahimakumullah, pernikahan juga disebut sebagai pelindung kehormatan antara kaum Adam dan kaum Hawa. Bukankah Islam tak pernah membebaskan manusia menikmati hubungan dua jenis manusia yang berakhir dengan penyesalan, yaitu perzinahan yang merajalela mungkin saat ini hingga yang akan datang nanti. Maka Islam tak pernah mengenal proses iseng atau coba-coba layaknya seorang sedang berpacaran. Tidak ada. Kalau Anda cinta, lamar dia dan halalkan dia, nikahi dia. Tidak ada istilah dalam Islam pacaran atau ta'aruf Islam, atau ta'aruf apa istilahnya hijrah, ta'aruf dan sebagainya. Tidak ada. Islam justru mensyariatkan untuk pernikahan solusinya ikhwah, bukan pacaran ya. Itu sebuah ikatan suci yang diiringi niatan yang tulus untuk berumah tangga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diiringi dengan kesiapan untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya. Bukan niatan duniawi saja, bukan. Seperti mengejar materi, menutupi aib ya, mengubur rasa malu, atau sekadar pelarian dari patah hati. Masya Allah, luar biasa, naudzubillah ya. Allah tak pernah membolehkan pacaran ya. Mengapa? Karena cinta yang tak diiringi ya tanggung jawab ya, tidak diiringi tanggung jawab tentunya adalah sebuah pengecutan sikap dan hanya berakhir dengan sesal dan sesal menyesal. Maka tidak sedikit kita jumpai kasus ya free sex ya,
yang maupun pelecehan seksual, pelacuran, dan penjualan kehormatan serta yang lainnya. Maka Islam melarang hal itu semuanya agar apa? Kita terselamati dari kehormatan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran atas kehormatan dan kemuliaan kaum Adam dan kaum Hawa sebagai hamba dan titipan berupa hidayah yang bersemayam pada jiwa dan hatinya. Maka ya, kita harus menjalankan syariat itu untuk mencegah adanya keburukan-keburukan menimpa seorang hamba.